Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang otitis media. Dari kalian, apakah ada yang tahu apa itu otitis media? Atau mungkin pernah mendengar tentang otitis media? Apakah kalian siap jika kali ini kita membahas tentang otitis media? Yuk kita bahas bersama-sama apa sih otitis media itu? Jadi, sebenarnya apa sih otitis media itu? Otitis media merupakan infeksi bakteri yang terjadi pada telinga tengah. Otitis media sering terjadi pada bayi dan anak-anak, serta terjadi akibat dari infeksi pada saluran pernafasan atas. Otitis media juga dapat disebabkan oleh bakteri loh. Jadi bakteri penyebab terseringnya itu adalah Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, dan juga Moraxella catarrhalis. Otitis media memiliki rute infeksi. Yang pertama yaitu jalur tuba Eustachius yang sering terjadi pada anak-anak. Di mana tuba Eustachius pada anak-anak itu lebih pendek dan mendatar sehingga apabila terjadi infeksi pada saluran pernafasan atas itu dapat menginfeksi pada telinga tengah. Yang kedua adalah jalur telinga luar. Ini bisa disebabkan karena trauma. Jadi dengan adanya trauma itu dapat merobek dinding gendang telinga sehingga mudah sekali bakteri itu menginvasi dari telinga tengah. Yang ketiga, ada jalur hematogen atau aliran darah di dalam tubuh. Namun, jalur hematogen ini itu jarang sekali terjadi. Selanjutnya, perjalanan penyakit dari otitis media itu terbagi menjadi 5 stadium. Ada stadium 1 yaitu oklusi tuba Eustachius, stadium 2 itu ada presupurasi, stadium 3 itu ada eksudasi, stadium 4 ada perforasi, dan juga stadium 5 ada resolusi. Yuk kita kupas satu persatu. Yang pertama yaitu stadium 1 atau oklusi tuba Eustachius. Pada stadium 1 ini terjadi penyempitan pada tuba Eustachius sehingga gendang telinga tampak retraksi. Pada stadium 1 ini, gejalanya adalah telinga terasa penuh, timbul suara grebek-grebek, nyeri telinga ringan, gangguan pendengaran, serta pada bayi atau balita itu rewel. Selanjutnya adalah stadium 2 atau presupurasi. Pada stadium 2 ini, gendang telinga mengalami pelebaran pembuluh darah sehingga tampak gendang telinga itu kemerahan. Pada stadium 2 ini, keluhan sama dengan stadium 1, namun dengan derajat yang lebih berat. Selanjutnya, stadium 3 atau eksudasi. Pada stadium ini terjadi akumulasi eksudat pada telinga tengah, sehingga gambarannya adalah gendang telinga itu tampak menonjol. Pada stadium ini, gejala utamanya adalah nyeri telinga hebat, namun bisa disertai dengan gangguan pendengaran serta demam. Selanjutnya adalah stadium 4 atau perforasi. Pada stadium ini terjadi robekan pada gendang telinga sehingga keluhan utamanya adalah keluar cairan dari telinga serta nyeri telinga dan juga demam itu mulai berkurang. Yang terakhir ada stadium 5 yaitu resolusi, di mana resolusi ini sudah mengalami perbaikan. Cirinya yaitu cairan telinga tengah itu mulai berkurang atau bahkan berhenti. Selanjutnya gendang telinganya akan menutup kembali, serta sekretnya itu akan mengering, sehingga pada stadium resolusi ini telinga akan kembali menjadi normal. Lalu, jika ada gejala tersebut, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, segera periksakan ke dokter. Yang kedua, hanya boleh diberikan pengobatan itu sesuai dengan anjuran dokter. Yang ketiga, hindari berenang karena dapat melembabkan telinga. Selanjutnya, bagaimana cara kita untuk mencegah dari otitis media?
Pencegahannya, yang pertama, kita bisa melakukan vaksinasi. Jadi direkomendasikan dapat menggunakan vaksin pneumokokus dan juga vaksin influenza. Yang kedua, itu hindari paparan dari asap rokok. Yang ketiga, pemberian ASI eksklusif, di mana pemberiannya itu 4-6 bulan pertama setelah kelahiran. Yang keempat, ada perbaikan nutrisi. Dan yang kelima, segera periksa jika batuk pilek berulang. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di lain kesempatan.